Hello everyone, so welcome back again. It's me Owl. Basically, this is my second video, and today I'm going to review Dr. Martens 1460 Black Smooth Boot, as you may already read from the title. And before we talk further about the boots, please like, subscribe, and leave the comment below. If you have any questions to ask, if you want to tell me your opinions about Dr. Martens, please don't forget to leave the comments below. So I'm going to speak into language in here because I don't know, I'm not really sure if I'm going to speak in Bahasa or in English. So yeah, probably in Bahasa, because there are a lot of Dr. Martens reviewer in English already, but I will probably give you the subtitles if I switch the language. So yeah, to get these shoes I need to get through a lot of drama. Gue tadinya tuh mau beli yang Adrian Snaffle, jadi kayak loafers gitu, terus kayak ada kayak besinya gitu, kayak semacam Gucci. Kalau misalnya Adrian wait, I forgot the other one, itu kan kayak ada dua gantungan gitu lah. Ketika gue beli dan ketika dia mau kirim ke rumah gue, dia bilang kalau misalkan boxnya itu dalam keadaan rusak, which is very professional. I love them so much. I shop a lot di website itu karena mereka profesional. Dan gue bilang kalau misalkan, dia nanyain mau di refund apa enggak, terus gue bilang kirim dulu aja deh karena gue melihat barangnya. Terus akhirnya mereka kirim barangnya dalam keadaan boxnya rusak, tapi di double box sama dia. Karena gue tadi minta di bubble wrap, tapi di double box is a good idea. Dan ketika barangnya datang ke gue, it looks very dusty. Terus it looks old, dan it's still in good conditions dan masih tight juga, dan belum ada kayak bekas pemakaian gitu lah sepatunya. Tapi it still look old to me. Kayak gimana ya, kalau misalkan lo naruh barang tapi not in a proper place, atau disimpannya nggak proper, itu tuh kayak jadi it looks old aja. Dan mungkin karena boxnya udah kebuka gitu, gue nggak tahu sekian lama, jadi kayak kinda looks old. Dan I don't know ya, gue nggak tahu banyak tentang leather sih, but it looks kind of fading. Jadi kayak ada fade gitu. It's black dan kayak agak fading. Maybe it's just me, tapi gue udah centerin dan gue akhirnya decided untuk return dan refund sepatunya. Dan thank God mereka cepat sekali prosesnya. And then moving on dari Adrian Snaffle, kayak beberapa hari kemudian gue buka salah satu website online shop lagi, dan gue menemukan diskon yang sangat besar, guys. Dan jadi habis dari Adrian Snaffle, gue beli lagi 1460 in white contrast stitch. Dan white contrast stitch itu dia lagi celebrating their 60 anniversary, dan itu menurut gue keren banget sih karena airwear-nya dan stitch-nya itu warna putih dan hitam putih, dan sole-nya itu warnanya hitam, dan membuat sepatunya itu agak monokrom gitu loh. Jadi gue suka sih sebenarnya. Tapi karena gue beli sepatu itu dalam keadaan rushing dan gue lagi closingan bulan September, gue nggak sadar kalau gue belinya UK 8 instead of UK 7, karena kaki gue sebenarnya UK 7. Jadinya it runs too big to me, dan gue nggak bisa, surprisingly gue nggak bisa tukar size, dan gue baru tahu akan peraturan itu. Terus ketika gue mau refund gue di rejected karena ya itu bukan kesalahan mereka merasa tidak salah, dan gue memang ordernya sesuai dengan ukuran gue yang gue pilih. Tapi ya namanya Tuhan baik. Jadi ketika gue berusaha untuk menjual, gue udah chat-chatin teman gue, bantuin jual dong. Itu ternyata gue menemukan defect yang gue temukan dari HP gue. Lo bayangin, gue lagi ngeliat gambar gitu, lagi ngeliat foto-fotonya, tiba-tiba kak, what is this? Kayak itu tuh benar-benar kelihatan banget. Dan akhirnya gue chat ke mereka, gue email,
gue bisa nggak balikin karena menurut lo apakah ini defect atau gimana, dan akhirnya mereka mengakui kalau itu defect dan mereka mengembalikan uang gue. Dan akhirnya gue sampai ke sepatu ini. Sepatu ini juga dibeli di website yang sama sih sebelumnya, dan ya gue give another chance, tapi gue akhirnya nggak milih delivery, gue milihnya pay and pick. Dan sistem pay and pick itu menurut gue easier karena gue datang ke store-nya dan gue bisa milih sepatu yang gue pengenin. Kayak contohnya sepatu ini, gue sorry banget ya mas ya kalau lo gue berasa repotin karena gue meminta untuk membuka 4 sepatu karena gue merasa tidak puas di 3 sepatu lainnya itu, karena menurut gue sepatunya tuh ada yang udah scratch, ada yang defect di bagian sole-nya, dan gue tuh nggak suka gitu loh ketika gue beli sepatu tapi dalam keadaan seperti itu. Jadi menurut gue ini yang paling bagus. Thank God ada satu yang nyangkut. Gue udah hopeless banget kok kemarin tuh yang aduh my god mas, gue sampai beneran bilang kayak gue bilang mas ini beneran gak ada sama sekali yang lebih bagus gitu loh, dan mas-masnya juga merasa gak enak ke gue. Dan ini adalah sepatunya 1460 black smooth original. Sebenarnya gue pengen banget sih yang white stitch itu, tapi ya nanti deh. So this is the shoes. Ada kertas tisunya seperti sepatu pada dasarnya. So this is the shoes. Gue kayak online shop gitu ya. Online shop tuh sekarang udah mulai banyak banget yang inovasi ya. Jadi mereka kayak unboxing, reviewing their bags di Instagram dan live IGTV. Itu menurut gue sangat bagus. So this is the shoes, black smooth original. So gue mau kasih tau lo, ini dia airwear-nya seperti biasa, original ya, warnanya kuning dan hitam. Ininya smooth, it looks a bit plasticky, it's not a bit, it looks plastic. Dan ini ada one stitch yellow stitching gitu, ciri khasnya Dr. Martens. Dan ini ada sole-nya Goodyear. Ini Goodyear bukan sih? Gue lupa deh, gue nggak tahu ini apa. Oh ini bukan Goodyear ring, ini gue nggak tahu namanya apa, tapi kayak sole-nya itu, and it's very comfy sih. So warnanya kuning. Nah bedanya yang di contrast stitch ini warna hitam, which is better I guess. So yeah, my first impressions ketika gue ngeliat yang 1460 ini, sebenarnya gue gak begitu mau sih beli yang original, tapi gue pikir-pikir akhirnya ya udahlah gue beli aja yang ini karena menurut gue ini paling murah. Ada beberapa hal yang lo harus consider ketika lo membeli Dr. Martens, nanti gue akan kasih tahu. So Dr. Martens sekarang describe sepatu ini sebagai full grain leather, tapi ketika lo rasakan dan ketika lo lihat dengan mata kepalamu sendiri, dengan mata telanjang, dengan naked eyes, ini tuh very very smooth and it doesn't have a trace of grain on the skin. Jadi kalau misalkan grain itu biasanya kayak lo ketika lo ini tuh lo bisa ngerasain itu loh, gimana ya, kayak leather, lo tuh bisa ngerasain ada nggak smooth sesmooth ini lah. Ini tuh kayak corrected leather gitu loh, it's been smoothened out. Dan ya ini corrected banget sih. Jadi menurut gue agak aneh aja kalau misalnya Dr. Martens bilang ini full grain leather. That was actually a cons, tapi gue akan ngomongin positifnya dulu deh kenapa gue memilih ini. Okay, so it's cheaper than most of Dr. Martens shoes, apalagi yang made in UK, karena menurut gue made in UK sangat mahal. Dan gue punya yang 1461, gue pernah pakai yang 1460 juga, dan ini tuh sole-nya enak banget, very bouncy ya, seperti yang mereka bilang kan ini di sini apa sih namanya, with bouncing soles, itu beneran kerasa banget sih bouncy gitu. Terus ini juga sepatu gue yang sebelumnya itu water resistance karena gue nggak punya masalah dengan air, dan juga menurut gue ini tuh bisa dipakai berbagai macam gaya ya, kayak lo mau pakai sweater, lo mau pakai leather jacket, lo mau pakai white leg, lo mau pakai skinny, lo mau pakai cargo, lo mau pakai what is it called ya, gue gak suka tuh, gue lupa tuh celana apa yang gue gak suka
yang kayak bawahnya lancip gitu. Itu tuh bisa banget, ini it's very versatile, so you can style it with ever yang lo mau gitu. Jadi lo mau stylein apapun, ini bisa banget dengan sepatu ini, which is a good thing, very versatile. Lo pakai jeans, lo even ketika lo pakai sweater atau terus celana track pants gitu, apa sih, sweatpants, ini juga bisa, men. Kayak this is very versatile sih, that's what I like. Dan ini juga cultural icon ya, jadi who doesn't know Dr. Martens anyway, dan udah banyak fake juga kan karena terkenal juga. So yeah, that was the pros. And what is the cons? Gue apa sih? Jadi kekurangannya apa sih menurut gue? Iya tadi itu menurut gue ini it looks plasticky, it's not full grain leather, dan leathernya juga menurut gue ketika leather itu ketika lo scratch dia akan kayak biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya Dr. Martens ketika lo scratch itu tuh kayak ada putih-putihnya gitu, kayak nyobek leathernya, dan jadi tuh leathernya tuh tipis banget sebenarnya di sepatu ini. Jadi you gotta be careful when you're using your Dr. Martens, but I don't really care karena ya buat dipakai juga kan sepatu itu. Terusnya gue sering banget tali sepatunya ini sering copot, tapi hopefully karena ini 8i boot ya, jadi semoga nggak gampang copot. Dan kekurangan satu lagi adalah dia belum Goodyear welted. Ada sih beberapa Dr. Martens yang Goodyear welted biasanya itu akan describe sama dia di produknya, jadi lo harus baca secara seksama. Nah, salah satunya adalah di white contrast stitch yang sebelum gue beli itu sebenarnya udah Goodyear welted. Jadi Goodyear welted adalah, gue akan kirimin gambarnya di sini. Jadi Goodyear welt adalah potongan kulit, karet atau plastik yang membentang di sekeliling outsole sepatu. Jadi misalkan ini tuh nanti dia kayak ditusuk terus dia kayak sampai sole-nya, sampai kulitnya, gue nggak tahu deh, itu kayak membuat agar sepatunya itu lebih tahan lama gitu loh. Tapi another cons-nya adalah yang gue dengar sih dari banyak review yang gue baca, Dr. Martens itu tidak bisa di resole. Jadi kalau misalkan resole-nya rusak, ya you gotta need to buy another one, a new one, a brand new Dr. Martens. Jadi ini nggak bisa di sole. Sampai gue pernah baca yang made in UK juga begitu, padahal udah Goodyear welted. Dan banyak yang bilang juga Goodyear weltednya si Dr. Martens itu agak aneh. Jadi dia benar-benar membuat versi dia sendiri. Jadi menurut gue untuk Dr. Martens sendiri, lo harus beli yang murah-murah aja gitu, kayak misalkan ini 1460 yang OG. Dan menurut gue juga cari ketika lagi ada discount, biar lebih worth it aja. Jadi ya itu sih menurut gue. Apalagi ya yang mau gue bicarain ya tentang sepatu ini. But yeah, I love these shoes no matter what. Mungkin akan merasa sakit, biasanya gue sakit dari daerah sini, tapi ya namanya fashion ya, fashion adalah penderitaan. Ya gitu. Tapi ya ini tuh nyaman banget sih menurut gue, karena soalnya tuh very bouncy, walaupun kadang suka bunyi nyit gitu. Gue nggak tahu itu sebenarnya dari soalnya apa dari dalam sih, tapi itu agak annoying. Tapi ya it doesn't really bothers me sih gitu. So ya itu tadi sih review gue tentang 1460 smooth black Dr. Martens. So ya kalau ada tambahan nanti gue akan tambahin. See you in another video. Hope you like and enjoy watching my review. Kalau ada saran-saran tolong kasih tahu aja di komen. Dan don't forget to subscribe and like this video. Bye.